Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Rumahku, Sorgaku. Dalam kitab Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Kita sering mendengar ungkapan rumahku, sorgaku, yang artinya tidak ada tempat yang paling nyaman selain saat berada di rumah sendiri. Dalam ungkapan ini, bentuk fisik sebuah rumah, entah itu rumah berukuran besar atau kecil, mewah ataupun sederhana, berada di kawasan elit atau di gang yang sempit atau perkampungan, tidaklah begitu berpengaruh. Sering kita temui ada orang-orang yang tinggal di rumah yang mewah dengan perabotan yang serba luks, tetapi suasana di dalam rumah itu tidak seindah nampaknya. Tidak ada ketentraman dan kenyamanan. Yang ada justru percekcokan atau perselisihan dan pertengkaran di antara keluarga, seperti anak-anak memberontak, suami selingkuh, dan sebagainya. Rasa nyaman, tentram, tenang, dan damai sangat dipengaruhi oleh faktor intern dalam rumah itu. Mungkin saja rumah itu kecil dan sederhana, tapi bila setiap penghuni rumah itu atau masing-masing anggota keluarga senantiasa mempraktekkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan memiliki suasana yang berbeda. Itulah tempat kediaman orang bijak. Orang bijak menurut kitab Amsal adalah orang yang mau belajar dan diajar, mau menerima teguran, orang yang bertumbuh di dalam hikmat, nasihat, kebijaksanaan, dan pengetahuan, orang yang menjauhi kejahatan, atau dengan kata lain, orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan atau orang benar, karena memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mempraktekkan firman. Bisa dipastikan bahwa di dalam kediaman orang bijak ada buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesimpulannya, di dalam kediaman orang bijak senantiasa ada berkat yang berkelimpahan sebagai dampak ketaatannya melakukan firman Tuhan. Kata harta yang indah berbicara tentang berkat, sedangkan kata minyak berbicara tentang pengurapan Tuhan. Karena dalam kediaman orang bijak ada kebenaran, maka ada jaminan perlindungan dan pembelaan dari Tuhan bagi mereka, sehingga hari-harinya penuh dengan kemenangan. Orang bijak dapat memanjat
kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Tuhan mengatakan berkali-kali kepada kita melalui firman-Nya bahwa kita hanyalah pendatang dan perantau. Kita memang saat ini berada di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Kita berasal dari Tuhan dan diciptakan untuk Tuhan, untuk menjadi bersama-samanya di dalam kerajaan sorga. Sesungguhnya dunia ini bukanlah rumah kita, melainkan sorgalah rumah kita. Namun selama kita di dunia ini, akan selalu ada penghuni dunia atau si iblis yang menggoda kita untuk lebih mengasihi dunia dibandingkan dengan Tuhan. Dia akan mengajak kita untuk mencintai budaya dunia yang jahat, penuh dosa, dan membenci budaya sorga yang baik. Si iblis akan terus mencoba menggoda kita dengan tawaran-tawaran kenikmatan dunia agar kita menolak untuk fokus kepada kerajaan Tuhan yang akan datang menjemput kita. Kita akan berjuang melawan keinginan-keinginan daging yang berasal dari dunia ini. Jadi, bagaimana kita dapat berjuang dengan baik? Dalam kitab Ibrani 12 ayat kedua sampai ketiga berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, yang mengajak kita untuk fokus kepada kerajaan sorga. Bukanlah orang sembarangan, melainkan Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tidak pernah mengatakan sorga lebih baik karena jalanan di sorga terbuat dari emas, udara di sorga lebih segar, atau pemandangannya lebih indah. Melainkan yang Dia selalu katakan adalah sorga lebih indah karena Yesus hadir di sorga. Dalam kitab Wahyu 4 ayat kedua sampai ketiga berkata, "Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis,
dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan jamrud rupanya. Kita sebaiknya lebih memilih kerajaan sorga dibandingkan dengan dunia. Tuhan lebih baik daripada yang dunia tawarkan. Dalam Injil Matius 13 ayat 44 berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipadamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Bait Allah adalah tempat perjumpaan Yesus dengan Bapaknya. Allah tidak tinggal di tempat yang kotor atau penuh dosa, namun di tempat yang suci. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus perlu mentahirkannya kembali agar menjadi suci atau kudus lagi. Pesan hari ini ialah tubuhmu adalah bait Allah. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak perlu. Jaga tubuhmu karena Roh Kudus tinggal di situ. Rumah adalah tempat untuk menemukan kebahagiaan dengan orang-orang yang dicintai atau dikasihi, yaitu keluarga saudara-saudara. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Rumah idaman seperti apa yang kita inginkan? Banyak orang memiliki rumah mewah, tetapi belum tentu merasakan kebahagiaan di dalam rumah tersebut. Seringkali rumah menjadi hotel, tempat kita menginap, tidur di malam hari. Namun sebenarnya tidak betah tinggal di dalamnya. Rumah dalam arti yang sesungguhnya adalah di mana ada hati di dalamnya. Mari kita baca Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Rumah bukan berarti gedung atau bangunan, tetapi sebuah bangunan hati yang bernama keluarga. Yang dapat kita ambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama adalah dasar rumah tangga dibangun di atas fondasi takut akan Tuhan. Di dalam rumah dibangun keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat membangun masyarakat dan gereja yang kuat. Masyarakat dan gereja yang kuat membangun negara yang kuat. Cara membangun keluarga yang kuat yaitu melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Rumah kita tidak akan menjadi sorga kalau Tuhan tidak hadir dan tidak menjadi kontraktornya. Sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, tanpa Tuhan, sia-sialah usaha kita membangun keluarga yang kuat. Undang Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam rumah kita. Banyak orang menyepelekan peranan rumah. Di rumahlah setiap anggota keluarga merasakan keteduhan. Rumah adalah
ruangan bagi semua anggota keluarga untuk belajar dari kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi di luar. Jika kita ingin keluarga kita bahagia, harus ada kehangatan di antara anggota keluarga. Jadikan rumah kita rumah pemulihan bagi setiap orang. Rumah kita akan menjadi sorga jika kita mau berbagi pengalaman dan berbagi suka dan duka setiap hari bagi seluruh anggota keluarga. Efesus 5 ayat ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, kita harus mengandalkan hikmat Tuhan daripada hikmat manusia. Keluarga atau rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang mampu berkomunikasi dengan baik antar anggota keluarga, sehingga setiap orang merasa nyaman dan aman di dalam keluarga. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.